Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya ahad salli ala Muhammad, Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Baik Bapak Ibu jamaah, ini jamaah apa namanya nih Pak? Bukan jamaah Isya. Jamaah Isya yang diberkahi Allah. Kita masuk ke kajian hikam yang ke-11. Sebelumnya, kalaupun tadi sudah baca Al-Fatihah, sekarang Al-Fatihahnya kita khususkan untuk pengarang kitab ini, tentunya juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita kirim Fatihah untuk pengarang, untuk Nabi? Pengarang itu kan manusia, dia sudah pindah alam. Dia senang kalau dikasih hadiah. Hadiah itu Al-Fatihah. Bapak ketemu teman, setiap ketemu dikasih hadiah, senang nggak? Senang. Kira-kira begitulah hadiah, ya. Tahadu tahabu. Hendaklah engkau saling memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Dan hadiah dari saya kajian ini, ya. Ini mahal, tidak dapat dibeli. Bapak bayar berapa aja gak kebayar, Pak. Ya. Maka jangan pernah berpikir bisa membayar ustadz dengan honor, ya. Kalau hitung-hitung honor, saya nggak mau datang ke sini. Karena ada beberapa orang yang menilai ustadz itu dengan honor. Akhirnya dia merendahkan ustadz kalau nggak sesuai dengan ala dia. Ada satu majelis, saya telat. Karena dia ngerasa sudah bayar saya. Dia kemudian ngata-ngatain saya. Tapi khusus karena yang nunggunya antusias, saya maafkan dia. Saya tetap konsentrasi, tapi besok saya nggak mau datang lagi. Ya, ini Jakarta, ini Tangerang, ya, biasalah macet, ya. Biasa orang telat, dan seakan-akan kita yang butuh, gitu. Ya salam, ya. Jangan pernah nilai guru dengan amplop yang Bapak kasih itu, ya. Itu hina sekali itu. Ya. Maka jangan nilai orang dengan materi deh saja. Cuma karena tubuh dia masih ada materinya, dia pasti senang dikasih. Kita hargai dia. Jadi saya sedih jika itu terjadi. Ini Bapak ada yang anaknya di pesantren ya? Jangan disamain anak di pesantren mana di sekolah biasa. Bapak boleh kritis di sekolah umum, tapi jaga adab kalau di pesantren. Kenapa saya ngomong begitu? Bapak naruh anak di pesantren, itu udah gak ngurus anak loh. Yang ngurus siapa? Itu kewajiban kita loh, didik dia. Sekarang kita serahin ke dia. Maka tolong jangan sakiti hati guru di pesantren. Adapun kejadian orang yang perkosa anak kecil, itu kan bukan pesantren Pak. Kan saya udah sering cerita tentang rumah tahfiz, boarding school. Gak semuanya beneran, mereka bukan ustadz. Jadi tolong jangan sebut lagi dia pesantren. Dia bukan orang pesantren, ya. Saya orang pesantren soalnya, ya. Gak ada di pesantren kita begitu. Saya udah kunjungan kemana-mana pesantren, itu gak ada pesantren begitu. Itu kan modus memanfaatkan anak yatim piatu. Pesantren ada begitu gak? Ada tuh mantan pesantren Pak, ini pesantren semua yang nemenin saya. Nggak ada begitu. Jadi tolong
Jangan sampai miring pandangan kita terhadap pesantren. Tapi berita akan begitu, biar laku, tulis Ustadz pesantren. Ya, seharusnya tidak ditulis sebagai Ustadz pesantren. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil al-imam al-arif billah Ibn Athaillah Sekandari qadasallahu sirrahu qala udfun, atau ada yang baca idfin, boleh ya. Dafana yadfunu atau dafana yadfinu. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Ini temanya tentang jangan viral sebelum matang, jangan ceramah sebelum alim, jangan ngimamin sebelum fasih, jangan berfatwa jika tidak mengerti istinbat hukum, jangan jadi mursyid kalau tidak pernah mengalami suluk rohani, menempuh jalan rohani, jangan jadi gayet kalau belum pernah jalan-jalan, nanti mutar-mutar Pak. Ya, udfun, benamkanlah wujudmu, egomu, kepintaranmu, sok pintermu, sok hebatmu, fi ardil khumul, di tanah yang sangat dalam. Bukan sangat ya, di tanah dalam gitu aja. Tanah humus. Kenapa? Fama nabata mimma lam yudfan lam la yatimmu nataju. Sesuatu yang tumbuh, biji pohon, contohnya jagung, atau yang paling gampang tumbuh itu jeruk. Itu biji kalau nggak ditancap ke bawah, maka akarnya tidak tunggang, maka dia tidak sempurna berkembangnya. Coba Pak, yang pernah iseng-iseng, kan ini kan orang kampung semua sekarang jadi orang kota. Dulu orang kampung kan sama kita. Saya masa kecil dulu suka nanam padi sama jagung, seneng sekali. Sama ini singkong, tancap-tancapin Pak. Ada singkong ini lucu, itu batangnya bisa tumbuh, bahkan kalau kita taruh di atas. Bener gak? Kita taruh di atas paving aja tumbuh. Tapi dia ada buahnya gak nanti? Gak ada. Dia pengen nongol duluan sebelum saatnya. Dia hidup, daunnya ada, tapi hasilnya tidak ada. Jagung, saya sering nanam jagung dulu ya, karena tanah Indonesia ini, tanah Nusantara lah ya, itu subur sekali. Jagung kita eksperimen. Kalau anak sekarang kan eksperimennya Mentos, ya kan, Coca-Cola. Eksperimen beli Coca-Cola gede-gede, sama Mentos gede-gede, dicampurin. Ternyata kita intip, nonton YouTube dia. Kalau kita kan dulu eksperimennya biji-biji, ya, eksperimennya sama ular, dulu mentengkar-tengkaran sama ular, sama anjing gila tuh, sama babi di hutan. Kita main-mainnya dulu begitu, di sawah ketemu lintah, kejar-kejaran sama ular apa namanya, ular sawah itu loh. Wah seru banget tuh masa kecil ya, bahagia kita. Anak sekarang nih eksperimennya gak seru. Kita tanamlah beberapa biji di samping rumah, ada 7 kita tanam, beberapa kita tebar. Apa yang terjadi? 2 bulan setelah itu sama-sama tumbuh, sama-sama keluar buahnya sama kumisnya. Tapi yang kita tancap nggak saya pupuk Pak, karena itu bekas peternakan ayam, jadi banyak pupuknya di bawah. Tumbuh, buahnya gemuk dan akarnya kuat. Kita tarik-tarik nggak bisa. Sedangkan yang di samping sini dia tumbuh juga, buahnya juga ada, tapi kurus, daunnya juga kecil. Kita tarik-tarik ini langsung lepas. Maksudnya apa? Jika biji keilmuan, biji ego, biji eksistensi ini ada dalam diri kita semua, tidak pernah ditekan. Yang menekan ini guru. Guru itu dialah yang membentuk murid, maka ditekan. Sesekali diberi ikop, sekali diberi tugas, disuruh baca, diberi PR, dikasih kemudian kewajiban-kewajiban ini dan itu, supaya dia terbenam. Agar apa? Semakin dia terbenam, jika terbenamnya pas
Jadi nggak boleh terlalu dalam juga, nanti nggak tumbuh-tumbuh, membusuk di dalam. Ya. Maka menghukumi, memberi tugas kepada murid tidak boleh berlebihan juga, harus disesuaikan dengan kemampuan dia. Kurang diberi dia agak nongol. Nah, maka anak-anak nih hati-hati. Saya ini pengalaman Pak, pernah diberi Allah anugerah memori fotografik, tahu? Sekali lihat langsung hafal, dan itu lebih dari 3 tahun lamanya. Maka belajar kitab itu saya cukup sekali lihat, dengerin orang menerjemah. Sehari itu kita dengerin ada sekitar 30-50 lembar diterjemahkan oleh guru yang berbeda-beda. Dan saya cukup ingat lihat sekali, kemampuan itu sudah mulai hilang ya. Bertambah umur, berkurang. Cukup lihat, bahkan saya cukup ingat guru saya, semuanya saya bisa ulang. Gitu, bisa kita lulus ulang. Akhirnya di beberapa saat karena guru sudah pelupa, dia nanya saya, "Ar-Razi artinya apa?" Besok begitu lagi. Saya seharusnya belum berhak ditanya, tapi ditanya keseringan. Apa yang terjadi dalam diri? Saya merasa jumawa Pak. Kelas ini kalau nggak ada gua nih nggak jadi nih ya. Guru nih kalau nggak belajar sama saya nggak bisa ngajar dia. Muncul Pak hal-hal seperti itu. Ini pengalaman saya. Makanya gaya-gaya sombongnya masih ada dikit di alis saya ya. Bekas-bekasnya masih ada. Sekarang itu kita jadikan sebagai alat, bukan kita jadikan sebagai inti. Boleh digunakan di saat tertentu ya, nggak boleh digunakan tiap hari. Jadi jangan puji murid setiap saat, jangan beri apresiasi dia setiap saat. Sesekali harus kita kasih hukuman dia, sesekali harus kita kerdilkan dia, gitu, sehingga dia kemudian kuat bantingannya. Coba orang-orang yang sering diberikan ujian, sering diberikan semacam percobaan-percobaan, dia akan lebih berkembang daripada anak-anak yang dimanjain, benar nggak? Benar. Maka pilih anak kita mau dimanjain atau mau jadi orang hebat nanti. Maka relakan anak dipencet seperti biji dimasukin ke tanah, disiram, dikasih ya kan? Ini ilustrasi nih Pak, supaya biji itu subur, dikasih dia. Paham maksudnya? Ya, dikasih pupuk yang kimia itu panas loh Pak, panas. Jadi kalau tumbuhannya belum kuat, akarnya putus-putus nanti akarnya. Pupuk kandang itu kalau nggak dibakar dulu, itu malah jadi penyebab hama. Ada tekniknya, ada ilmunya. Jangan main kasih-kasih aja. Wah, ini tai kambing nih langsung plok gitu. Tunggu aja hama banyak. Jadi kita ini nggak boleh juga langsung menghukumi tanpa ada asbab, tanpa disaring. Harus disaring. Beda masa, beda hukuman. Beda umur, beda hukuman. Beda murid, beda hukuman. Nggak boleh dipukul rata. Tapi formulasinya mirip. Intinya targetnya sama. Di sini dibutuhkan kesadaran seorang guru melihat perkembangan itu. Saya ini guru Pak, saya juga dosen. Kan dosen sama guru sama aja, beda cuma tempat aja. Di pesantren kita ngajar, di ma'had, di kampus kita ngajar. Saya ngajar dari S1 sampai S3, hobesnya di S3. Itu beda. Saya bisa ngomong kitab-kitab berat di depan mahasiswa yang S2, S3, S1 langsung pada ngantuk-ngantuk separuh Pak, bego-bego separuh. Nih bapak ini ngomong apa ini? Saya ngeliatin bapaknya aja deh. Iya, itu kejadian. Di belakang nih, gue salah masuk kelas kali ya. Ada yang ngomong begitu. Ngomong ke temannya lapor ke kita, ya salam. Jadi dibutuhkan kearifan seorang guru dalam mendidik ya. Ini ada fenomena. Orang buat pesantren, rumah tahfiz, dia nggak hafiz. Jadi nggak tanaktar.
Hah? Bikin pesantren tapi bukan lulusan pesantren, kecuali pesantren kilat. Lulusan pesantren kilat. Jadi bapak punya duit, berbagi pak. Serahkan harta kita yang mau kita sedekahkan itu kepada ahlinya. Jangan buat-buat sendiri. Mentang-mentang punya duit, gak percaya sama ustaz, terus apa yang terjadi? Bangun-bangun pesantren sendiri, terus kasih logo. Agak kayak kubah-kubah dikit, kayak pesantren. Rumah tahfiz, apa? Nikmah Japos. Kita gak percaya sama ustaz, ntar dia sabotase. Kita aja yang maju. Bapaklah yang jadi ngajar guru tahfiz. Ya salam ya, 8 tahun gak ada hasilnya. Kabur paling muridnya. Udah serahin pak ke ahlinya, ya. Serahin kepada orang yang mengerti. Berbagi-bagi amal lah, ya. Kami ini kalau egois nggak mau membawa kitab hikam keluar pesantren. Ini kan makanan orang pesantren Mas Surau pak. Yang ngajar hikam itu biasanya mursyid atau khalifah thariqah, atau dia dapat ijazah dari gurunya untuk mengajarkan hikam. Jadi kitab hikam ini cuma diajarkan di zawiyah, surau-surau tarekat, pusat-pusat tarekat, nama pesantren-pesantren. Sekarang saya bawa ke masjid Nikmah Japos. Kalau saya ego pak, saya nggak mau bawa keluar. Lu masuk aja pesantren, boleh gitu ngomongnya, ya. Rasain noh. Nah sekarang kita nggak boleh begitu. Orang sudah semikian ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan menunggangi kelompok ini kelompok itu, terus kita mau jual mahal. Dan aneh sekali, saya sedih sebenarnya, pesantren itu sebagian seperti berjarak dari masyarakat, ya, kayaknya itu kerajaan tersendiri gitu, ya, eksklusif. Semoga pesantren eksklusif mulai membuka diri, lalu mengirim santri-santrinya yang terbaik untuk ngajar di sekitar pesantren, ya. Kita doakan mereka supaya ingat, ya. Amin. Ada orang umurnya belum cukup, tapi karena dia ngomongnya enak, jadi penceramah. Berfatwa nggak mengerti, ya, usul fikih nggak kuat, tasawuf nggak mengerti, baru belajar sunnah, jadi ustadz. Akhirnya ada jamaah percaya sama dia. Ini kayaknya orang retorikanya bagus, ilmunya banyak. Ustaz nanya dong, tasawuf itu gimana Ustaz? Oh, dia ingat tasawuf itu waktu masa kecil, orang tua dia bilang, jangan belajar tasawuf, ente gila. Maka dia ngomong, tasawuf itu bikin gila. Ada lagi yang dengar, tasawuf itu zindik. Maka dia ngomong, tasawuf zindik. Padahal dia belum pernah belajar tasawuf. Jadi pak gila pak. Itu kejadian. Ada ustadz ngomong, gak usah belajar hikam, ntar ente gila. Berarti saya orang paling gila sedunia pak. Karena sebulan itu bisa 2-3 kali ngajar hikam. Tapi gak ada bosannya, karena beda tempat, akan beda nur yang keluar. Bapak coba lihat, temanya sama, bacaannya sama, tapi penjelasannya pasti berbeda, ya. Orang diviralkan, dimasyhurkan sebelum dia matang. Apa yang terjadi? Kalau pisang mentah, mangga mentah dijual sebelum matang, tidak dijadikan rujak, bapak lihat, hijau banget ya, kayaknya alusunah nih hijau. Ambil, dicoba, dibuka, masih keras, bergetah, nggak enak. Masih mau makan nggak? Awalnya enak, kita beli, besok kapok, nggak mau ngambil lagi. Itulah nasib dai, ustadz yang berceramah, yang berdakwah, yang ngajar sebelum dia matang. Rasanya sepet, garing gitu. Jadi orang-orang tidak merasakan manisnya. Karena guru ngaji itu sama kayak tukang masak, Pak. Bapak tahu tukang masak? Oke. Tukang masak, kompornya sama,
bahannya sama, tapi tukang masaknya beda, hasilnya beda nggak? Kok bisa beda? Takarannya sama, cara masaknya, cara lama memanaskannya. Kalau buat rendang paling seru Pak. Ada yang tahu cara buat rendang? Kalau yang tradisional itu kan, saya kan talaki Pak, dapat ijazah nih buat rendang, tapi nggak lolos. Pas kita coba rasanya nano-nano. Itu waktu kita merendang santan, jadi disebut rendang karena kita rendang deh santannya, nggak boleh berhenti aslinya. Sekarang orang buat rendang pakai itu apa namanya untuk tanak nasi itu, rice cooker ya, ya Magic, oh itu nama merek tuh. Sekarang orang pakai rice cooker, padahal cara buatnya nggak begitu. Diaduk, pelan-pelan ngaduknya, mirip kayak orang buat dodol. Bapak tinggal misah santannya sama yang lain-lain. Apa yang terjadi? Rasanya nggak jelas. Ya. Apinya kegedean, lain lagi. Apinya kekecilan, lain lagi. Jadi itu butuh teknik, walaupun bahannya sama. Time mempengaruhi, panas api mempengaruhi. Benar nggak? Dan itu butuh kesabaran. Orang kalau sabar ngerendang, hasilnya top. Bapak kalau sudah datang ke rumah makannya bagus, warna rendangnya oke. Pas dicoba keasinan, besok mau balik nggak? Soto paling enak sedunia, tulisannya. Soto paling enak sedunia. Bapak coba, lah gaji mulu. Jadi enak, bener nggak? Walaupun ditulis paling enak, nggak enak balikin. Walaupun ditantang begitu, bener kita nggak balik lagi. Jadi enak bener itu bukan di slogan. Saya ini benar, saya ini ikut salah. 1000 kali dia bilang begitu, belum tentu dia ikut. Rendang terenak di dunia. Uduk paling lezat sebetawi. Kan klaim doang. Tes dulu di lidah, ya. Kira-kira begitu. Maka jangan sekali-kali membentuk khas. Kan sekarang bahasa orang marketing branding lewat penampilan. Misalnya nih, Bapak sebut ustadz apa gitu. Jangan yang gelar-gelar. Dulu kan ada Ustadz Pandawa, Ustadz Petruk, apa macam-macam namanya. Ustadz pakai warna-warna tuh. Ya, jangan disebut. Dia ingin agar orang tertarik dakwah. Oke, bagus. Tergantung niatnya, kan Allah yang tahu. Jika niatnya supaya orang tertarik, kita bilang ahsanta, ente bagus. Tapi coba Bapak undang sekali, sorbannya luar biasa, gamisnya masya Allah. Nggak kayak saya pakai celana ya. Ini bid'ah nggak nih pakai celana nih? Jenggotnya masya Allah. Cara berbicaranya, innal hamdalillah nahmaduhu. Dikira ustadz itu nada-nada khas. Enggak. Saya ingat siapa namanya yang ahli dalang ini, Sutejo itu. Dulu saya dulu masih waktu nonton dia di ELC. Itu. Dia cerita mengenai orang jualan sarapan pagi di Malang. Orangnya galak, tapi yang antri sampai berapa orang ke belakang. Padahal itu yang jualan galak. Gitu. Tapi orang nggak merhatiin mulut dia. Orang merhatiin lidah, manjain lidah. Dia walaupun galak mungkin muncrat-muncrat tuh air ludahnya tuh ya. Tapi enaknya bukan main. Orang antri Pak. Orang antri. Maka coba lihat nanti. Gelar tidak penting Pak. Coba lihat, banyak sekali ulama karismatik yang masih hidup atau wafat dan dia bukan tamatan mana-mana. Bahkan tidak bergelar. Dia cuma kiai biasa. Tamat lokal, tapi jadi ilmunya bahkan lebih keren daripada yang Timur Tengah.
Bapak sudah lihat ada Gus Fulan, tidak tamatan Timur Tengah, tapi Profesor Doktor LCMA, merujuk dia. Bahkan Pak Quraisy Shihab kagum kepada dia. Ya kan? Ini unik gak? Ada dulu Ustadz ahli zikir, gak tamatan mana-mana, bahkan di pesantren itu dikeluarin, tapi jadi ahli zikir. Allah kalau mau mengangkat seseorang tidak perlu tamatan mana-mana. Maka kepada adik-adik yang santri yang lagi jadi mahasiswa, dimanapun antum belajar, tidak usah mendewakan, menuhankan gelar, atau menuhankan, mohon maaf ya, obsesi kepada saya tamatan ini, saya tamatan itu. Gak penting itu. Yang penting itu nanti hasil yang kamu dapatkan, ya. Karena lidah ini butuh manja rasa, dimanjakan dengan rasa. Akal ini membutuhkan dimanjakan dengan dalil-dalil. Qalbu membutuhkan manja, dimanjakan dengan zauk, azkar, asrar, rahasia-rahasia. Ruh kita dimanjakan dengan ma'rifat. Dan Tuhan di sini, Tuhan di sana sama. Allah di Jakarta, Allah di Hadramaut, Allah di Kairo, Allah di Suriah, Allah di Maroko, Allah di Eropa, Allah di Amerika, Allah di Papua, Allah di Australia. Sama nggak? Sama. Quran di sini di sana sama nggak? Sama semua kok. Nahwu shorof yang di sini di sana sama nggak? Sama semua. Tuh lihat. Bahmun karismatik di mana? Ya, Rembang. Dia sudah alim sebelum berangkat ke Mekah. Masih ingat Gus Dur keluar dari Al-Azhar pindah ke Irak. Apa kata beliau? Kan temannya Gus Mus tuh. Kita begitu mah guru khatam katanya. Pindah ke Irak. Di Irak ada yang serius sedikit, tapi beliau pun bosan juga. Akhirnya beliau, saya dengar dari sahabatnya banyakan nonton. Karena kitab-kitab yang diajarkan talaki-talakikan semuanya dia sudah baca dan khatam. Gus Dur. Tapi antum jangan begitu, itu Gus Dur ya. Cucunya wali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka Bapak Ibu Saudara sahabat diberkahi Allah, jangan tersilaukan oleh label dan branding. Ya, yang penting adalah intinya. Tadi saya ulang, lidah dimanjakan dengan rasa. Maka kita antri di rumah makan meskipun jelek, yang penting rasanya enak. Telinga dimanjakan dengan kemerduan suara. Maka kita senang menunggu-nunggu ada Ustadz Fulan mengimami kita. Benar gak? Karena telinga ini ingin dimanjakan dengan suara yang indah. Maka kita senang dengan suara opik, suara raihan, ya, dulu ada senada, ya. Kita senang dengan, kalau umuran Bapak Roma Irama apa ya? Ya, your song, your age. Umurmu tergantung musikmu. Artisnya siapa ya, itu umurnya dia. Bimbo ya, sama aja Pak. Ente apa cung? Senangnya apa cung? Reog. Maka saya berpesan lagi, tolong kalau masukin anak ke pesantren, percayakan. Kalau perlu ada kontrak kalam kita dengan guru. Kiai, Pak Kiai, saya serahkan anak saya, tolong dididik sesuai sunnah Rasulullah SAW, sehingga menjadi sealim Pak Kiai atau bahkan lebih baik. Ya. Waduh, dulu kami begitu Pak kalau belajar. Ya. Kalau enggak, kita berkalam ke guru. Orang tua kita enggak ada, kita yang berkalam. Kalau kita sudah dewasa, kita datang. Pak Kiai, Pak Ustadz, Syekh, Buya, tolong terima saya jadi murid. Tegur saya kalau salah. Gitu. Ada penyerahan kontrak belajar begitu. Dulu, orang sekarang kan pinter-pinter ya. Guru aja dijuriin sama dia ya. Guru bisa dinilai sama dia, berarti dia lebih pinter dari guru kan? Kan yang boleh jadi juri siapa? Yang lebih expert daripada yang diuji. Imam Qushairi keras sekali terhadap murid yang suka menilai-nilai gurunya. Apa kata beliau? Itu murid kurang ajar.
Masa berani menghakimi gurunya, membanding-bandingkan gurunya? Gak usah. Tolong jangan banding-bandingkan guru ya. Oke. Nah, kesimpulan dari hikmah yang ini adalah, jika ingin menjadi hebat, menjadi terkenal, tampil, jangan terburu-buru ya, belajar dulu. Maka kepada para mu'alaf, antum kalau mu'alaf dulu misalnya mantan pendeta, aktivis apa gereja, jangan jadi ustadz dulu, cukup jadi kristolog. Jangan jadi ustadz. Ente jadi pendeta aja ada sekolahnya, masa jadi ustadz langsung begitu? Emang enak sih orang Islam jadi ustadz di Muslim, orang Islam di Indonesia? Udah gampang sekali, Bapak ganti casing aja Pak, pakai gamis, pakai serban atau kopiah, jenggot panjangan dikit. Nah, assalamualaikumnya fasa-fasa dikit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa itu sudah selesai Pak dengan wafatnya Allahyarham Kiai Haji Zainuddin. Masa retorika suara udah lewat. Sekarang orang sudah tambah maju lagi. Di masa Kiai Haji Zainuddin MZ, orang soleh itu ditandain dengan suka ngaji, dengerin ceramah beliau. Maka banyaklah kiai-kiai ustadz menirukan suara beliau, benar gak? Lo yang cocok begitu kan Zainuddin doang Pak. Di luar Zainuddin ya Zainuddinan ya, nggak cocok, cuma dia yang cocok begitu. Jadi nggak usah tiru gaya orang, jadi dirimu sendiri aja ya. Allah itu kan nggak akan memplagiasi nikmat, karena nikmat Allah itu terlalu banyak. Beda wadah akan beda hasilnya ya. Nggak usah jauh-jauh Pak, saya lagi keliling, saya seneng duren dulu waktu masih remaja. Itu durian bisa separuh goni itu habis sama saya sendiri dulu. Kalau sekarang 2 aja udah gempor ya. Kita muter durian Jawa, durian Bogor, durian Pontianak, durian Kalimantan, beda rasanya, beda tanah, bijinya sama. Ini kita bawa nih biji dari Kalimantan, tanam di Bogor, beda hasilnya. Jadi tanah tempat tumbuh itu juga mempengaruhi. Ya, tumbuhnya sama, di sini tumbuh, di sana tumbuh, tapi akan berbeda. Duren kampung sama duren montong, Bapak pilih mana? Montong. Rasanya gede duren montong, rasanya gimana? Tetap kampung walaupun bijinya gede-gede. Norak kan? Tapi begitulah. Rasa nggak bisa dibohongi. Nggak usah jauh-jauh deh. Ayam ternak sama ayam kampung, enakan mana? Duren montong tuh boleh saya sebut duren ternak Pak. Gemuk-gemuk, tapi rasanya nggak selegit yang kampung, yang menyebar luas, ya. Kira-kira begitu, ya. Yang dimanjain rasanya beda. Yang dibebasin, saya ini nyantrinya telat, lebih lama Sidi Musa nih nyantri daripada saya. Tapi saya santri kalong sama lulusan pesantren kilat. Tapi nyantri kalong. Kitab yang dikaji sama dengan yang dikaji di pesantren. Bedanya, yang pertama saya ngaji, saya bukan ngaji jurumiyah dulu, saya langsung ngaji hikam. Aneh ya tuh? Orang ngaji jurumiyah dulu, saya langsung ngajinya hikam, langsung baca praktek. Tapi karena ngajinya tidak diwajibkan, saya yang mengejar gurunya. Karena saya mengejar guru, keberkahannya beda dengan santri yang dicokin, diwajibin, dia terpaksa menerima. Kalau saya membuka hati, hasilnya beda. Jadi yang dimanjain, yang dicekokin, itu beda. Tapi ada yang luar biasa. Ada yang dicekokin, dia rela dan dia terima dicekokin. Hasilnya sudahlah gemuk, sudahlah tebal, sudahlah enak. Dia juga tumbuh di tempat yang tertib, lebih enak daripada yang tumbuh di luar. Lebih tebal daripada yang tumbuh di luar.
Ada yang begitu. Nah, inilah nanti yang dia menjadi kanzun min kunuzil ulum, ya, min kunuzil ma'arif, ya. Dia akan menjadi perbendaharaan ma'rifat. Dia bisa menjelaskan apa saja insyaallah. Ya. Dan yang paling penting tadi, jika masakan itu berbeda rasanya karena berbeda ahli masaknya, maka bapak jangan salah-salah naruh anak, ya. Pastikan anak kita dibimbing oleh guru yang tanggung jawab, yang diahli. Gurunya wali, muridnya wali. Gurunya pendakwah, muridnya pendakwah. Gurunya ahli fikih, muridnya ahli fikih. Gurunya suka sholawatan, muridnya suka sholawatan. Gurunya suka bentak-bentak, murid suka bentak-bentak. Gurunya penyayang, muridnya penyayang. Gurunya politisi, muridnya politisi. Gurunya sufi, muridnya sufi. Gurunya falak, muridnya falak. Udah gitu aja. Gurunya ahli Quran, muridnya ahli Quran. Tinggal dipilih menu-menunya mana yang akan kita pilih. Ya. Oke. Udah punya 9, Pak. Satu lagi ya. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tidaklah bermanfaat bagi kalbu melebihi sesuatu yang disebut uzlah. Jadi ada program, ada kurikulum dalam ilmu tarekat, dalam ilmu kalbu, namanya uzlah. Uzlah itu menghindari keramaian, masuk ke dalam keheningan dan kesunyian. Maka ini akan membuat kalbunya cepat mencapai hasilnya. Jadi bapak ini kalau punya amalan, dikasih guru, lalu kita uzlahkan, kita tinggalkan aktivitas sebentar lalu kita amalkan, akan lebih cepat daripada orang yang nyambi-nyambi. Mau usul kepada Allah kok nyambi, ya, ya akhirnya usulnya juga nyambi-nyambi, dikit-dikit. Orang yang kuliahnya 2, hasilnya gimana? Kita lihat yang mana yang dia paling fokus, pasti itu jadi, itu yang paling bagus. Tapi ada yang bingung, saya mau konsen ini apa ini? Akhirnya dua-duanya dia nggak pakar. Ada orang yang bekerja nyambinya kuliah, hasilnya gimana? Kerjaannya nggak mateng, kuliahnya nggak oke. Begitu. Maka saya waktu S1 dulu, saya minta tolong kepada ayah saya. Ayah saya kan nyuruh saya jadi merbot, Pak. Kamu jadi merbot atau guru ngaji lah, atau ngajar di sekolah mana lah, biar nggak usah nyusahin orang tua gitu. Saya cuma bilang, Pak, izinkan saya dapat beasiswa 4 tahun aja, habis itu saya nggak nyusahin lagi. Loh kenapa? Saya melihat ada orang yang nyambi-nyambi, dia nggak jadi apa-apa, di sini nanggung, di sini nanggung. Jadi kaya enggak, jadi alim enggak. Terus gimana? 4 tahun aja. Ternyata beliau mengiyakan. Tahu nggak Bapak? Bapak saya cuma PNS dengan pangkat yang terlalu biasa. Beliau nggak kasih tahu. Ternyata kalau PNS kalau udah mendadak gimana? SK keluar, terus datang ke. Nah, Bapak sudah tahu. Dan saya nggak pernah dikasih tahu kecuali setelah saya tamat. Melihat kitab-kitab banyak, beliau nangis. Saya tanya, kok nangis Pak? Tuh kamu kuliah semuanya duit pinjaman. Ya, wah di situ saya nggak berani lagi untuk S2 minta tolong. Nggak berani Pak. Cuma hasilnya apa? 4 tahun, lebih kurang saya 3,5 tahun. Sehari-hari itu cuma buku. Maka sekarang kalau mau ngajar nggak perlu persiapan Pak, alhamdulillah. Tinggal nginget-nginget sebentar langsung keluar. Ya, cukup nginget, oh dulu saya baca ini. Di kampus dikasih materi apa aja, selain ada beberapa materi 3 mata kuliah saya nggak mau ngajar. Ya, di bidang itu. Maka saya siap. Karena itu bacaan-bacaan kita yang lama. Jadi kita dulu nabungnya apa? Ditantang orang yang bagian itu ya nggak takut. Bapak nabung duit. Terus ditantang orang masalah ekonomi, tersinggung kita Pak, bener nggak? Udah lu beli, gue jual, gimana? Lu jual nggak beli, kebalik ya.
Kira-kira begitu. Jika anak kuliahan kalau mau nulis skripsi butuh konsentrasi, dia harus dijauhkan dari handphone, dia harus dijauhkan daripada game, supaya ngapain? Fokus. Kok giliran tesis skripsi kolbu nggak begitu? Kita ini kurang adil. Nulis skripsi butuh konsentrasi, butuh kesunyian, bahasa Arabnya uzlah. Untuk apa uzlah? Untuk konsentrasi. Uzlah bersunyi, menyepi untuk konsentrasi. Jika untuk hal gelar-gelar akliyah, gelar-gelar duniawi, gelar-gelar kampus, kita kemudian menghabiskan uang untuk bisa nyepi, kadang-kadang nyewa villa di mana, nyewa hotel. Kawan-kawan kita begitu, Pak. Gak bisa dikonsentrasi, dia harus masuk hotel dulu, dia masuk ke villa dulu. Bahkan beberapa teman-teman kita harus ke Bali dulu dia. Ya gaya bener tuh ya. Ada yang harus ke Eropa dulu ya. Pusing gua berjalan dulu lah gitu. Pulang-pulang tambah pusing. Ada yang begitu. Dia mau bayar mahal untuk mendapatkan kesunyian supaya konsentrasi. Kenapa kita nggak mau bayar mahal untuk mendapatkan kesunyian kolbu? Kita nggak adil kepada Allah. Ya. Kita untuk dapat gelar sarjana ini, sarjana itu, mau bayar, benar kan? Bayar nggak? Udah bayar, kan kita bodoh banget Pak ya. Udah bayar, dikata-katain lagi, kita nulis dikata-katain, benar nggak? Disuruh-suruh baik, benerin. Udah bayar sendiri, nulis sendiri, dikata-katain lagi, disuruh benerin sendiri. Mau gitu ya? Hebat emang manusia ya. Kok mau? Karena kita ada tujuan. Aku ingin dapat gelar. Jujur aja Pak. Aku ingin dapat gelar, betul kan? Biar nambah, namanya nambah. Biar tambah berat. Di depannya ada ALM. Maksud saya menjelaskan ini dengan analog tadi. Mari kita juga mempunyai ruang yang sunyi, sepi untuk merawat kolbu, untuk menghasilkan skripsi kolbu, tesis kolbu, disertasi kolbu yang isinya tentang rahasia, ma'rifat, zikir-zikir, latihan-latihan rohani. Ya, saya mau tanya terakhir Pak, skripsi ada pembimbing nggak? Ada. Butuh latihan nggak nulis? Apakah orang masuk kuliah langsung nulis? Dia butuh dilatih 3,5 tahun baru bisa nulis. Anak-anak sekarang, masuk bapak-bapak ini nggak sabaran. Ketemu saya langsung minta talqin. Kita lihat dulu, ini orang udah lama belum ngikutin wali. Kalau udah lama ngikutin wali, mursyid, kita langsung talqin. Ini kan baru ngikutin YouTube. Ya. Nggak sabaran. Banyak orang beragama itu dengan nafsunya, nggak ngikutin metodologi gurunya, tapi dia punya metodologi sendiri. Angkuh sekali tuh, ego sekali. Ya, jika untuk dapat gelar-gelar duniawi butuh pembimbing skripsi, pembimbing tesis, dikata-katain, ya, disuruh perbaiki, maka untuk mendapatkan rahasia-rahasia dalam kolbu harus ikutin modelnya dia, bimbingan dia, kritik dia, disuruh perbaiki, disuruh amalkan, gitu. Jangan mentang, saya kan dekat sama dosennya, saya nggak usah buat deh. Emang bisa gitu Pak? Ada nggak yang pernah dekat sama dosen, jadi nggak skripsinya tuh? Nggak jadi, kecuali zaman dulu. Ada teman saya wisuda tanpa nulis skripsi, ada. Karena dulu yang nulisin jurnalnya si dosen dia. Jadi udah kamu tamat aja deh, saya jamin ini isi nilai semua. Dulu kan belum input online, masih bisa input secara manual. Sederhana aja gitu. Pembimbing akal kok ada, kok bisa terima? Kenapa nggak mau ada pembimbing kolbu, pembimbing rohani? Temui mereka, berguru kepada mereka, terima dikata-katain mereka, terima kalau disuruh mereka sesuatu, beramal. Ya. Semoga
kita semua segera masuk ke dalam maidan fikrah, ranah tafakkur, ranah tazakkur. Amin ya rabbal alamin. Allah hazinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya, ya. لا الموضوع لا مرض